perhatikan setiap pergumulan yang ku hadapi. Tak sekalipun ku dibiarkan, Kau selalu hadir mengiringi. Tuhan yang selalu pedulikan semua yang akan ku alami. Tak pernah aku dikecewakan, janjimu selalu terjadi. Aku percaya Tuhan yang campur tangan, aku berserah Tuhan yang berkehendak. Ku yakin Engkau pasti turut bekerja, karena semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan yang selalu perhatikan setiap pergumulan yang ku hadapi. Tak sekalipun ku dibiarkan, Kau selalu hadir mengiringi. Tuhan yang selalu pedulikan semua yang akan ku alami. Tak pernah aku dikecewakan, janjimu selalu terjadi. Aku percaya Tuhan yang campur tangan, aku berserah Tuhan yang jabatan-jabatan strategis, tapi belum tentu dia mengemban. Nah, tapi siapa yang Siapa yang akan menerima apa? Yang menerima mahkota kemuliaan itu? Ya orang yang menggembalakan. Nah, bukan hanya gembala jemaat, gembala rumah tangga, ya kan?
Iya. Gimana? Bukan, gembala kerbau upahnya kerbau itu. Nah, tapi orang yang mengembalakan di rumah dia menjadi imam, menjadi suami yang baik, dituntun anaknya di dalam takut akan Tuhan. Siapa saja digembalakan dengan baik dan benar, maka dia akan menerima mahkota kemuliaan. Ya, bisa saja saudara di dalam gereja, saudara bukan gembala, tapi hatimu hati gembala. Kau tuntun orang-orang orang-orang yang tersesat itu, orang-orang yang lemah dan tak berdaya, yang tak makan, kau kasih makan, kau doakan, kau kuatkan. Ya, kalau salah dia kau jewer, ya kan? Kau luruskan jalannya, bisa aja begitu. Ya kan? Makanya jangan selalu lihat posisi belum menentukan, tapi fungsi yang menjadi menentukan. Amin. Nah, jadi begitu yang harus kita lihat. Nah, apa syarat gembala yang baik itu? Coba kita lihat di situ. Nah, supaya kita perhatikan. 1 Petrus 5 ayat yang mulai ayat yang pertama. 1 Petrus 5. Oke, ayat 2 baca mulai 2, 3 ya. Gembalakanlah domba-domba yang ada padamu, jangan dengan paksa. Oke, dulu, sabar. Pertama apa? Jangan dengan paksa. Ya, digembalakan, jangan dipaksa. Yang kedua harus dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Terus yang berikutnya, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi apa? Dengan diri. Jangan mencari keuntungan. Kan gitu. Wah, aku doakan ini kau supaya berhasil. Nanti kalau dia dapat berhasil, pasti perburuannya besar. Woi, bahaya. Dia mengharap untung. Tapi pengabdian diri. Amin. Nah, makanya saya tidak terlalu khawatir soal itu. Mau dihargai, tidak jadi masalah. Tapi ku tahu Tuhan yang kulayani, pasti Tuhan mencukupkan. Amin. Nah, ini tadi saudara sudah sampaikan di mesbah keluarga kami dan juga di menara buatannya. Saya terpikir begini, ya sudah 2 kali 2 tahap kita kerjakan pelayanan diakonia. Nah, tentu sudah banyak hal yang kita kerjakan, banyak hal yang sudah kita keluarkan untuk itu. Persembahan Bapak Ibu dan jemaat kan tidak selalu cukup ke situ, bahkan harus kita keluarkan dari kas. Tapi walaupun tidak terlalu signifikan, tapi selalu begitu. Kadang-kadang sudah kita sisir, udah pas, ada pula lagi yang yang bersungut-sungut. Nah, terpaksa kita harus menutupi itu, iya kan? Nah, begitu modelnya. Nah, jadi dalam hati saya gini, ini tanggal 25 Desember biasa setiap tahun kita memberikan tali asi kepada janda-janda ataupun kepada yatim. Nah, tapi saya pikir janda-janda itu sudah menerima sebagian, hanya tinggal sekian lagi. Nah, udahlah, nanti di pelayanan diakonia dipilih-pilih aja lah, kira-kira begitu. Artinya begini, yang baik kok populernya gitu. Nah, harusnya ditingkatkan gitu. Bahkan sampai saya sudah terpikir sampai kepada persembahan buah sulung ya, sampai sudah terpikir ke situ ya, tahun lalu segini, tahun ini beginilah keadaannya, gimana ya, kami buat atau tidak, sudah begitu dalam hati. Nah, tapi itu Tuhan ingat, yang baik yang sudah kau kerjakan jangan kau kurangi, tapi harus kau tingkatkan, harus kau kerjakan lebih sungguh-sungguh. Nah, itulah yang di dalam hati. Tapi gimana? Dari mana dananya? Tidak mungkin terus terkerus keuangan gereja untuk itu. Nah, karena kita rencana buat perjamuan kasih dan semuanya. Tapi di dalam hati yang sudah dalam hati mau memutuskan seperti saudara, nah, Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang peduli terhadap pelayanan ini. Nah, adalah anak Tuhan telepon saya. Bapak kenal dengan saya, dari suaranya saya jauh sekali bisa ingat kalau siapa dia. Baru setelah itu saya katakan tidak. Dengan siapa ini? Karena nomornya pun tidak saya tahu gitu ya. Nah, lalu diperkenalkan dia dirinya, lalu dikatakan saya ingin memberkati pelayanan Bapak, ya, memberkati Bapaknya saya dengar. Tapi karena signal kurang bagus, nah kebiasaan saya juga begitu. Walaupun dikatakan saya akan memberkati Bapak, tapi akan saya ulangi itu minimal 2 atau 3 kali supaya jangan salah penggunaannya, gitu.
Oke Pak, jumlahnya saya tidak dengar ya, karena signal kurang bagus. Lalu setelah itu saya katakan terima kasih Bapak kalau apa mau mendukung. Nah saya katakan begini, nanti akan saya buat laporannya kemana penggunaannya. Lalu dia katakan itu tidak perlu Pak, saya ini hanya sebagai alat Tuhan untuk apa? Untuk menjadi penyalur saja. Saya bukan siapa-siapa, saya ini hanya hamba. Nah lalu saya perjelas lagi, itu kemana Pak tujuannya? Nah Bapak kelola dengan apa? Bapak kelola dengan baik. Keperluannya adalah untuk Bapak, tapi jangan lupakan untuk apa? Pelayanan gereja juga harus ikut sertakan. Nah, wah langsung berbunga-bunga hati saya. Pelayanan diakonia untuk para janda tetap jalan. Jadi Tuhan tidak ingin itu dihentikan, tapi Tuhan ingin supaya itu terus kita kerjakan. Nah, jadi maka nanti di dalam apa? Di dalam pelayanan diakonia kita jalan, pelayanan untuk janda-janda juga tetap kita akan kerjakan. Nah, kenapa? Karena Tuhan menolong, mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Amin. Nah, jadi bukan dengan paksa, tapi dengan sukarela. Bukan dengan apa mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Nah, terus janganlah kamu berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Saya terlalu berhati-hati di dalam hal soal menyuruh-menyuruh ini. Ya, apalagi kalau suatu hari dipakai apanya, dipakai waktunya. Dan menurut saya pun tidak ada seorang pun yang diambil tenaganya tapi tidak diperhitungkan. Semua begitu. Nah, bahkan sampai kepada anak-anak itu beberapa orang sudah kita tolong sampai tamat sekolahnya. Gitu ya. Ada beberapa orang itu, tapi jangan menjadi apa? Menjadi tidak tidak ada feedbacknya kepada gereja. Dia ditolong tapi gereja juga tertolong. Nah, kira-kira begitu. Nah, akhirnya tamat sekolah, merantaui mereka semua. Nah, sekarang juga begitu kita kerjakan. Jadi tidak ada yang di sini artinya wah saya gimana ya? Sepertinya kok saya habis-habisan untuk pelayanan, kok saya tidak perhatikan. Tidak ada begitu dalam pelayanan kita, ya. Tapi ada sebuah keseimbangan yang kita perhatikan di sana. Terus hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, bukan menjadi sok, menjadi apa? Menjadi pemerintah, menjadi dihormat, tapi memberikan teladan. Keteladanan kita menjadi hamba, kita tunjukkan bahwa kita mengerjakan itu bukan ngomong doang, tapi kita memberikan contoh kepada orang lain supaya mereka mengikutinya. Nah, makanya saudara berdoalah, dan saya juga berdoa. Tidak tahu kita kapan bisa membangun gedung gereja ini. Kerinduan kita supaya cepat bangun. Tapi tidak tahu berapa lama Tuhan menuntut kita juga tetap setia. Bongkar pasang peralatan tiap minggu, pakai dasi, pakai jas, sepatu disemir, semuanya. Tapi habis itu kita berkipas-kipas dan sebagainya, pulang berkeringat dan lain sebagainya. Ya kan? Kita tidak tahu sampai berapa lama itu. Tapi tetap aja lah setia. Jangan kendor semangat kita. Tapi kalau boleh makin bersemangat. Amin. Apalagi dengan sekarang kan makin bertambah-tambah jemaat, makin semangat lah, makin sukacita, makin kita kerjakan banyak hal untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, demikian juga lah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada pas ini. Nah, ayat 4 maka terjadi apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, maka saudara akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, makanya saudara, kalau ada orang yang datang ke GBI Mela ini, nah ada motivasi-motivasi, wah di sana nanti akan begini-begini. Saya pikir dia akan kecewa kalau datang di GBI Mela, karena tidak ada yang hebat di GBI Mela kan. Nah, semua semuanya berkorban. Udah dari dompetnya dia pula yang mengerjakan, dia pula lagi yang mengangkat. Nah, kadang-kadang hanya menerima sungut-sungut, ya kan? Tidak ada sesuatu yang apapun. Orangnya puas-puas, orang yang dilayaninya puas-puas, senang-senang orang itu. Tapi yang melayani semua, weh, sukacita kita kalau sukses sudah acara kita. Banyak itu aja, tidak ada yang lain. Tak pernahnya kita bagi-bagi uang. Wah, ini acara udah sukses, bagi-bagi uang yuk. Tidak ada itu. Tidak pernah itu terjadi di kita. Bahkan, wah luar biasa lah kalau panitia-panitia di GBI Mela ya. Iya kan? Nah, kita buat begini. Udah langsung apa? Sudah 80% sudah dari panitia. Jemaat hanya menambah 20%. Itu pun tidak tertutupi.
Iya kan? Nah, tapi sukacita luar biasa. Nah, itulah yang kita harapkan terus terjaga dan terjaga di dalam diri kita. Amin. Amin. Nah, makanya kita terus memberitakan firman dengan apa? Dengan tulus, dengan murni. Wah, walaupun dalam hati kadang-kadang jengkel apa semuanya, tahan saja. Orang yang menguasai diri tadi akan menerima mahkota apa? Mahkota apa tadi? Kebenaran. Abadi. Oh ya, abadi. Ya kan? Menguasai diri, tenang saja. Tidak apa-apa, ya kan? Tenang-tenang saja. Nah, kalau sudah, nah ingatlah yang 5 ini. Kalau terjadi sesuatu kepadamu, ingat yang 5 ini. Oh, ini rupanya upahnya ini. Nah, oh ini benar terjadi, upahnya ini. Gitu aja. Amin. Amin. Nah, Tuhan memberkati kita. Hendaknya setiap kita menerima mahkota daripada Tuhan. Maka kita nanti akan masuk ke perjamuan kawin anak domba, kesempurnaan persekutuan gereja dengan Tuhan. Setelah itu kita menerima mahkota, maka kita diberi kekuasaan yang daripada Tuhan, bersama dengan Dia turun lagi ke bumi, menghancurkan pekerjaan si jahat itu. Lalu kita masuk kepada kerajaan 1000 tahun. Saya katakan kepada kita, orang yang setia yang ada di tempat ini, minimal dia kepala desa di kerajaan 1000 tahun. Amin. Ya. Nah, apa dasarnya? Ya, halo, jangan demo di sini. Ini langsung mikirin bupati, wali kota, dinas kesehatan. Tunggu dulu. Nah, lihat ya. Kepala sekolah. Nah, ini saya nanti ya, 2 minggu ke depan kita akan seru di sini. Nah, oke, dengarkan kembali. Apa yang menjadi pegangan kita tentang hal itu, memerintah bersama dengan Kristus. Pada waktu orang kaya itu pulang, ya, orang muda yang kaya itu pulang, gusar dia. Lalu Yesus katakan kepada orang banyak itu, lebih mudah katanya unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Gusar murid-murid itu. Kenapa mereka gusar? Karena mereka juga orang yang kaya raya. Makanya jangan bilang ini tidak mau aku kaya. Nah, tapi berdoa supaya kau kaya raya. Amin. Nah, gusar mereka. Karena gusar mereka, ribut di antara mereka. Lalu datang Petrus, langsung dijumpai dengan Tuhan. Katakan, Guru, kami sudah tinggalkan semuanya. Terus apa yang menjadi upah kami? Tuhan katakan begini, kamu akan menerimanya 100 kali lipat, walaupun disertai dengan aniaya dan penderitaan. Itu di bumi, 100 kali lipat akan kita terima di bumi. Nah, lalu dikatakan nanti dalam kerajaan itu, dalam kerajaan anak manusia, kamu akan memerintah ke-12 suku Israel. Luar biasa. 12 murid Yesus, 12 suku Israel. Satu suku yang itu pemerintahnya itu satu murid. Maka saya percaya ke depan minimal saya kepala suku. Warga suku Meyak kerajaan 1000 tahun. Amin. Ya, iyalah. Kan itu janji Tuhan kepada kita. Amin. Maka setialah mengiring Tuhan. Jangan cepat mendele. Semangati dirimu, bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Bersukacita, semangati dirimu. Tetap bersukacita. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jaga diri kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena ada upah yang menanti kita untuk itu. Oke, Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri dulu. Dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Engkau sediakan agar ku dapat hadapi semua. Karena Yesusku
diselamatkan, Kau berikan hidup kekal. Aku percaya Engkau Tuhanku, pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti memulihkan, semuanya jadi baru. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Engkau sediakan agar ku dapat hadapi semua, karena Yesusku diselamatkan, Kau berikan hidup kekal. Aku percaya Engkau Tuhanku, pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti memulihkan, semuanya jadi baru. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga untuk kekayaan sukacita yang Tuhan nyatakan bagi kami, dan juga untuk pengharapan Tuhan tolong kami, bawa kami untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Banyak usaha-usaha daripada si setan sejahat untuk membuat kami lemah, untuk membuat kami berpikiran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak. Tetapi kami mau memilih apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami, yaitu tetap setia, hidup kudus, bersemangat, dan memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengerjakan itu semua di dalam kehidupan kami, karena kami yakin Roh Kudus memenuhi kami untuk membawa kami hidup, untuk terus menyenangkan, menyukakan daripada hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik, kita berikan persembahan kita dan sekaligus kita masuk ke pengerja. Ya, yang Bapak Ibu yang tidak pengerja pun tidak apa-apa, ikut saja dengan benar. Dan sekaligus nanti kan Bapak Ibu juga semua akan jadi pengerja. Baik, baik Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, kita dapat undangan untuk menghadiri pernikahan saudara Jahrul A.P. Jami Huta Barat SD dengan istri Lydia Sari Taur SD, anak dari Pak Huta Barat, rumah makan Muslim Jahra. Nah, siapa yang belum dapat undangannya? Angkat tangan nanti yang belum. Oh, berarti semua udah dapat ya. Nah, jadi harapan saya kita sama ke acara itu jam 12:30 hari Sabtu di Aula TK Sinar Melati juga ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan cepat saja karena ada pembahasan. Oke, yang pertama di pertemuan pengerja kita ini pemberita firman Tuhan untuk bulan Desember, tanggal 6 Desember atau ibadah kita minggu besok
6 Desember 2020 Bapak PDP Marganda B Sialagan. Tanggal 13 Desember minggu kedua 2020 Bapak PDP Berkat Jebua. Terus tanggal 20 Desember minggu ketiga 2020 Bapak PDP Agustinus Jebua. Nah, jadi tema apa kita? Tema kita untuk bulan Desember, ya, tema kita untuk bulan Desember adalah mewartakan kasih dan pengampunan Tuhan, ya, Immanuel, Allah beserta kita. Nah, jadi itu supaya disesuaikan. Dan lagu kita untuk hari Minggu ini belum ada temanya Natal, ya. Nah, tapi untuk minggu sudah ada Natal. Apa itu? Oh, sudah ada. Oh iya, udah Natal. Nah, jadi bertemakan Natal lah ibadah kita sampai ke apa? Tanggal 27, ya, tanggal 27. Nah, saya berharap begini karena Pak Jokowi juga sudah kurangi hari libur, ya kan? Hari libur sudah dikurangi. Nah, harusnya itu panjang, tapi udah dikurangi tanggal 28 masuk lagi kerja sampai tanggal 30. Liburnya itu tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4 mungkin masuk, ya. Nah, jadi itu dia. Nah, jadi tanggal 28 masuk, berarti liburnya itu mulai tanggal hanya libur tanggal 24, 25, 26. Itu pun karena memang kebetulan apa kan? Nah, itu ada libur. Nah, harapan saya untuk tahun ini, saya percaya pun juga Bapak Ibu kan menahan diri juga, ya kan? Tidak mudik. Nah, jadi harapan saya kita akhirilah sama-sama tahun ini tanggal 27 lah, siapa yang mau mudik, ya. Nah, itulah harapan kita. Nah, jadi supaya kita bersuka cita. Amin. Amin. Oh, masih hidup ya, yang lain sudah rencana. Nah, itulah suara gembala dulu, ya. Tanggal 27, ya, tanggal 27 lah nanti kita apa? Sekaligus si Palas Niroha, ya, untuk pengerja secara menyeluruh. Disitulah nanti kita akan lakukan. Nah, ya. Oh iya, ini khusus untuk anak-anak tamborin yang baru gabung, belum, ya. Nah, tahun depan pun kalau setia, ya kan. Nah, jadi nanti supaya jangan ada riak-riak, ya, Pak, riak-riak yang tidak baik di antara orang tua. Boh, katanya anak sayanya ini. Nah, jadi saya tekankan sejak sekarang, anak-anak tamborin yang baru itu belum untuk tahun ini. Tapi tahun depan jika baru, ya, nah, supaya masuk di daftar nanti. Nah, jadi itu harapan kita, oke, ya. Nah, oke, itu untuk itu. Nah, harapan saya kepada yang memberitakan firman, diberitakanlah firman dengan apa? Dengan apa itu? Dengan tulus, jujur. Nah, tidak ada motivasi-motivasi yang lain di dalamnya. Jangan sampai tercium bau dosa lagi di dalamnya. Itu harapan saya, ya. Nah, jadi supaya kita ini dan kita kurangi juga kita kurangi penyebutan nama-nama orang yang tidak ada apanya. Nanti banyak kali saya lihat sekarang dokumentasi yang tidak resmi. Kadang-kadang disebarkan di mana-mana, akhirnya menimbulkan sesuatu riak yang tidak bagus, padahal belum lengkap didengar secara menyeluruh apa isi berita itu, apa yang disampaikan itu. Nah, itu harapan kita. Nah, jadi supaya itu boleh kita dengan tulus, jujur, ya, dengan integritas kita sampaikan hal-hal yang dari Tuhan dan tentu akan membangun daripada seluruh kita, baik kita yang menyampaikan dan juga siapa juga yang mendengar. Nah, terus yang kedua, tanggal 21 itu ada Natal BPD Tapanuli, ya, tanggal 1 Desember 2020 di kantor BPD Silangit. Ini kantor kantor BPD kita untuk pertama kali bisa dipakai, ya. Sudah rampung, kemarin saya sudah dari sana dan sudah bisa dipergunakan, dan rencana nanti lantai 2 itu pun akan dipakai oleh gereja
yang menghibahkan tanah itu sampai BPD bisa membangun satu gereja untuk mereka minimal 1 miliar dana. Ya karena tanah yang diberikan itu kalau dikalkulasi sekarang itu 3M harganya, jadi tidak sebanding 1M dibangun untuk gereja, untuk apa? Untuk gereja segitu-gitu yang ada di situ. Nah jadi tentu nanti 1 miliar udah baguskan juga gereja orang itu. Nah tapi selama belum mereka bisa dibangun itu gereja, lantai 2, lantai tempat kita acara itu tempat mereka ibadah luar biasa. Jadi bapak ibu yang mau ke yang mau ke luar kota naik pesawat, nah mulai Februari udah ada di sana kamar bisa nginap. Iya. Jadi misalkan berangkatannya pagi kan gitu kan, supaya yang terlambat tidak buru-buru dari Sibolga, nah bisa nginap di situ. Parkir mobil juga bisa diparkirkan mobil di situ sampai pulang juga nanti lagi bisa. Nah, jadi bagus sekali tempatnya. Nah, jadi sangat luar biasa kita diberkati di Tapanuli. Nah, jadi itu. Nah, ini diikuti pejabat gereja saja dan itu pun bayar, ya. Nah, jadi nanti kita berangkat itu jam 2 acaranya mulai, berarti jam 9 kita pejabat gereja, Pak Berkah, Pak Maldanda, Pak Manes, Pak Agus dan saya. Tidak tahu kalau Pak apa itu, Pak Udin. Oh bisa. Nah, jadi kita akan berangkat. Nah, situ. Oh, enggak usah naik. Nanti tidak apa? Tidak tambah penghasilan. Nah, jadi kita berangkat ke sana jam 9. Ya, tepatnya hari Senin. Ya. Oke, Tuhan memberkati. Nah, itu untuk tanggal yang kedua. Terus yang ketiga, kita tidak ada Natal ya. Kita tidak ada kegiatan Natal. Oh nanti kita bicarakan khusus untuk itu. Nah, ide dan apa nanti tolong dicatat supaya bisa kita perundingkan untuk Natal kita. Nah, acara Natal kita yang khususnya untuk malam tidak ada bisa kita laksanakan. Jadi kita hanya tanggal 25 Desember lah kegiatan Natal secara umum yang bisa kita lakukan. Namun ada undangan kepada kita pemuda ya untuk mengikuti Natal Pemuda GBI Sarudik tanggal 19 Desember 2020. Sekaligus saya diminta menjadi pembicara di acara KKR Natal ini, yaitu pada pukul 18. Nah, jadi untuk itu supaya pemuda kita koordinir bisa ke sana jam 18, berarti jam 6. Jam setengah 6 lah paling lambat dari sini berangkat pemuda. Nah, makanya saya undang si Joshua supaya datang. Nah, jadi nanti si Joshua lah menyiapkan 1 mobil untuk kita, ya kan? Ya, karena 1 mobil gereja, 1 mobil dari dia. Nah, bisa lah kita ke sana lancar, ya kan? Nah, jadi nanti kalau kita buatlah pengumumannya mungkin beberapa minggu ini masih bisa kan Yuk? Nah, jadi andaikan kita berangkat dari sini jam 5:15, tapi yang lain masih belum datang, nanti mobil gereja menunggu yang terlambat. Nah, gitu. Jadi kita bisa duluan ke sana, nah, acara bisa berlangsung dengan baik tanpa ada kendala dan kawan kita menyusul. Nah, gimana Yos? Bisa ya? Oke, mantap. Tepuk tangan untuk si Yos. Nah, nanti kita doakan dia. Rencana bulan Januari dia berangkat lagi ke Medan mengikuti tes untuk masuk polisi. Nah, jadi kita doakan. Jangan ada yang langsung sedih. Nah. Siap, si Romi. Enggak ada. Iya, jadi kita doakan dia sukses. Mudah-mudahan nanti jadi Kapolri. Iya kan? Nah, jadi kalau dia sukses berhasil nanti, aduh gampang kali dah 1 gereja. Iya kan? Jadi itu yang menjadi doa kita ya. Nah, jadi supaya diperhatikan sama pemuda, dan kalau boleh ada persembahan kita di situ. Jangan hanya hadir saja kita. Apakah nanti celebration atau vokal group. Nah, dipikirkanlah itu. Ya, Tante Bulan sama Bang Jupri ya. Ya, jadi nanti kita siapkan supaya kita ke sana juga. Nah, pemuda kita bisa ikut berpartisipasi dalam acara Natal itu. Oke, jadi itu.
Nah terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan Natal, yang terakhir, nah ibadah pasutri akan kita buat di gereja kita ini yang sudah tertunda mulai bulan November namanya. Nah November tertunda karena COVID begitu apa ya, makin menggalak gitu ya, makin menjadi-jadi. Apa kata Ibu Bibi kemarin, penyakit apa itu katanya? Penyakit uang aja. Penyakit uang. Ya, jadi ya penyakit jahanam katanya. Nah, oke, jadi kita ibadah pasutri pada minggu ketiga di bulan Januari. Ini terbatas, ya, ini terbatas. Tidak semua bisa ikut. Nah, makanya sejak sekarang mendaftarlah secepat mungkin. Hanya kita membuka pendaftaran 15 pasutri. Nah, selain Pak apa? Selain Pak Erikson sebagai penanggung jawabnya itu. Jadi kita hanya 15 pasangan suami istri. Jadi cepat-cepat mendaftar, jangan sampai nanti habis. Tidak ada lagi itu. Ya, hanya 15 pasangan saja. Nah, itu harapan kita. Nah, jadi supaya cepat-cepat mendaftar, oke Pak Ombing, saya satu. Tapi kalau hadir harus suami istri, ya. Nah, namanya juga pasutri, kan gitu. Nah, suami istri. Nah, iya, jadi cepat-cepat mendaftar ke Pak Ombing. Berapa pasutri yang kita cari? 15. Nah, cukup hanya 15 saja, ya. Jadi itu aja apa yang bisa kita muat. Gak tahu nanti kalau apa setelah mendaftar ternyata karena kita bilang 15 jadi membludak, iya kan? Baru kita pikirkan nanti gimana alternatifnya. Tapi untuk saat ini karena saya sudah bicara dengan Pak Rian dan juga Pak Bernard. Waktu itu Pak Yohanes tidak bisa nyambung untuk bisa diskusi dengan 4 layar, tidak satu layar 4 orang bisa. Jadi nah itulah keputusan. Kalau bisa Pak dibatasi aja dulu. Nah, kita 15 lah kita cari. Gitu, 15. Oke, itu aja. Tuhan memberkati kita. Sekarang kita masuk yang terakhir. Nah, Natal kita tanggal 25 Desember 2010 kita masuk tetap ya pada pukul 10. Mungkin durasinya ya singkat-singkat juga lah kan, karena sudah diedarkan juga surat edaran dari pemerintah mengenai tata pelaksanaan Natal. Nah, durasinya jangan terlalu lama. Oke, jadi yang kita pikirkan pembimbingan anak-anak, tali asih para janda dan yatim, dan pelayanan diakonia tahap ketiga. Nah, jadi karena kita tidak ada lagi pertemuan setelah ini, nah coba diingat-ingat lagi siapa yang belum tersentuh dengan pelayanan diakonia tahap ketiga ini. Kemarin yang terakhir itu kan kita panggil tapi juga tidak datang, ya kan? Juga akhirnya kepada yang datang lah kita bagikan. Tidak mungkin Pak Mobil lagi bawa-bawanya, kita capek dia. Nah, jadi oke, dari daerah masing-masing siapa yang belum supaya disampaikan. Nah, kita masuk dulu yang pertama mengenai konsumsi. Ya, ibu-ibu, gimana konsumsi? Kita tidak makan di dalam ya, kita seperti acara Natal kemarin aja yang kita buat. Nah, habis ibadah langsung bisa aja pejabat gereja di depan lalu menyampaikan selamat hari Natal, berjalan keliling, diambil konsumsinya, pulang gitu. Bahkan di perayaan ulang tahun pun nanti sederhana kali kita buat nanti juga gitu. Nah, oke, gimana? Ada yang punya cateringan atau gimana biar langsung ditaksasi biayanya? Atau gimana, diuangkan saja? Makan siang masing-masing.
Kemarin waktu kita waktu kita pertemuan wilayah yang di Jalan Tungkai itu kan, aku rasa enak saksanya, tapi Pak Pengajar biasa aja katanya. Kita tanya dulu pendapat Pak Marganda, gimana Pak? Itu 25.000 Jalan Tungkai. Oh biasa aja, berarti saya kalah. Ya, kalau saya rasa pas. Pak Agus sudah datang. Aku rasa pas apanya, cabenya apanya, pas. Saksang dia, tapi dikasih bungkus. Biasa aja katanya, berarti tidak jadi. Yang penting ada. Jangan Pak, ini kan sekali setahun yang berdatang. Tapi kalau dulu bisa juga lo satu keluarga 7 gitu kan. Ya, silakan kasih usul bapak-bapak. Ya, ada juga Pak apa ini, Pak Hulu, Pak Swahuta. Ada lagi bapak yang lain? Ada lagi. Ya. Yang lain udah biasa ya. Nah, gimana usul kita untuk konsumsi ini, untuk buat nasi kotak? Gimana? Yang cepatlah ibu-ibu gimana supaya selesai? Nanti tidak selesai. Oh iya, Oma apa Oma? Oh iya. Atau gini aja lah, daripada kita bingung-bingung, berapalah kita buat per kotak gitu aja ya. Nanti dicari mana yang lebih pas. Tapi harapan kita jangan bersungguh-sungguh, hanya itu aja. Hanya satu pantangnya di kita, jangan bersungguh-sungguh. Ada bube on katanya ini, nggak usah, dinikmati saja. Sudah yang terbaik ini. Nah, oke, jadi berapalah kita buat per bungkus, nanti biar diupayakan gimana yang terbaik. Kalau sekarang berapa nasi kotak? Yang apa? Yang pas? 15? Nasi bungkus, bukan nasi kotak kan? Iya, jangan nasi bungkus. Oh iya, apa ikannya? Rendang. Sapi itu ya. Nah, jadi untuk Natal ini berapa kita buat? 175? Iya. Kursi kita aja pun 690, kalau ikuti 190. Tetangga-tetangga ikut datang. Iya, mau dia datang ke kita habis makan katanya. Dulu gini kali loh kita waktu apa buat acara itu. Kalau saya ingat pertama-tama kali di email dulu kalau buat acara itu, wih tetangga semua datang itu ya. Tarik-tarikan lagi, kasihan yang dari pintuan. Iya, kalau makan gitu ya. Setelah sekarang ya agak tertib karena tidak apalagi udah di steril ya semua. Oh makan ini kan. Oke, jadi gimana kita buat 175 udah bisa itu? Fix ya. Nah, kalau nanti belum dapat, tidak semua mendapat, tapi dahulukan aja pengerja belakangan. Ya, itu aja. Makan itu aja. Makan di rumah masing-masing. Oke, jadilah 175 kali 20. Belum murahnya ya. Nah, oke, jadi selesai ya. Pas itu ya. Pas. Oke, nanti tinggal siapa yang mengupayakan. Nah, terus yang kedua, bingkisan anak-anak, tidak usah kita bahas, langsung aja ke Superbook. Iya, nggak usah dibahas itu. Oke, bingkisan berapa banyak mau dibuat? Banyak ya. 75 juga. Nanti aja itu, selesai. Oke, bingkisan anak-anak juga. Jadi seiringan juga nanti ya, dikasih nasinya ini langsung lewat. Oke, baru yang berikutnya tali asih para janda ya dan yatim. Nah, nanti ada yang janda tahun ini? Hah? Yang jemaat lo ya, jangan dibawa dari luar, yang jemaat. Ya, jangan nanti salah apa. Kalau dari luar nanti semua dibawa tentang bumi kita itu. Iya, ada ya. Loh, ingat-ingatlah dulu. Yang meninggal tahun ini, saya hanya 2 aja.
Iya, ibu apa? Ibu Dameria sama si iya sama anaknya itu juga. Hanya gue itu. Berarti tidak tambah janda, ya. Berarti masih tetap seperti yang lalu. Tahunnya. Cuma yang baru datang kemana? Ada janda. Oh, itu udah janda, masih ada suaminya. Cerah hidup masih. Mama si Angel. Baru dulu. Oh, cerai hidup itu. Iya. Kalau masih cerai hidup, ya jangan. Cerai mati ya. Iya. Kalau dari dulu sudah layak kali. Banyak ya. Iya, ibu si iya. Ibu Sinanda sangat ditolong. Nah, tapi karena masih hidup tidak. Ya. Kau udah pulang. Iya, ada. Apa juga? Mungkin dia katanya. Oke, dia lagi. Oh iya. Nah, oke. Jadi tidak ada janda, berarti tetap data yang lama, ya. Terus Yang duda. oh iya, yang duda juga boleh. Nah, siapa yang duda tahun ini? Maksudnya bukan yang duda, yang muda. Yang muda banyak. Nggak ada kan? Nggak ada. Masih data yang lama. Data yang lama, tetap kita lagi ya. Yatim cuma orang si Carolina aja lah yang hanya itu aja yang yatim kan. Ada lagi yang lain kan? Oke, terus yang terakhir. Yang terakhir pelayanan diakonia tahap ketiga yang belum tersentuh. Tolong catat dulu dia. Kemarin yang tidak sempat sudah terdata tapi tidak datang, yang saya ingat ya, nama Fernando Guru Kemangkor, sama Bosi Gulu, terus si Raju Purba, ya. Siapa yang bisa menghubungi? Ada Sire Bintang di sini? Sire Bintang. Bukan Sire Bintang. Si Juli. Nah, si Juli. Nah, tolong diberitahukan Pak Lase supaya diberitahukan sama ibu itu, tapi bukan untuk dia ya. Nah, untuk si Raju. Nah, jangan pula ibu kampung bolon maju ke depan nanti. Nah, untuk anaknya, ya. Anaknya. Sama Bosi, si Raju. Nah, itulah kalau pindah kami bisa dihubungi mereka. Si Raju, si sama Bosi, si ibu Mangkor. Itu aja. Ada yang lain gitu. Oh, tambah jemaat yang baru gabung ya. Jemaat yang baru gabung berapa kakak itu? Enggak, yang baru-baru itu si Nambela, terus si ini si Barampak, dua ya. Kan? Itu aja kan? Si Barapat, terus si Nabila kan? Siapa lagi? Berarti berapa? Masih berapa? 5 kan? Nah, 5. Dan ada lagi yang lain? Dari antara kita sangat ingin ditolong, gak usah malu. Iya. Oh ini lagi siapa nama si Lase? Bapaknya ini. Oh iya. Siapa nama bapak? Junius. Ya, itu Junius Lase. Jauh-jauh sudah. Udah berapa masih? 6. Oh iya. Tadi udah habis. Kalau Joshua tidak perlu dibantu, bantu nanti dia. Udah habis ya, ada lagi yang lain? Belum.
Ada lagi dari sektornya Ibu apa? Dedika? Sektornya ada lagi ya? Berarti tetangga dekat nanti ya? Itu udah berapa? Ada enam. Berarti tetangga dekat itu ya? Nanti aja kasih udah. Semua jemaat yang baru gabung langsung terima. Udah selesai. Jadi ada 10 paket lah kita siapkan. Sampai hari ini yang terdata dari jemaat 6, nanti tambah 4 tetangga kita di sekitar itu. Yang 6. Nah, nanti juga kita lihat kalau ada lagi donasi makin tambah, makin kita perluas di daerah itu. Mungkin itu aja. Ya, ada dari apa? Dari tetangga Bapak Ibu yang sangat terpuruk. Bisa juga diusulkan supaya di Natal ini kita memberi apa? Bisa memberi kado yang terbaik orang yang Bapak. Ada lagi? Oh bisa. Oh, boleh. Nah, jadi nanti kalau itu jauh kan, biar nanti langsung berhubunganlah orang Inang ke Pak Hombing. Nah, Pak Hombing nanti berhubungan dengan si Jupri supaya disiapkan uangnya, dikasih ke mereka. Jangan disuruh ikut ibadah ya. Nah, karena dibagi tanggal 25. Nah, jangan pas ibadah itu dia datang, nanti bisa kacau. Lain nanti motif dipikir orang kita nanti kristenisasi. Nah, jadi diberitahulah jam 12 dikasih aja kupon itu ke mereka. Nah, jam 12 dijemput ke aula TK Sinar Melati. Nah, yang perlu sama kita hanya fotonya saja. Gitu. Bisa. Jadi siapa namanya? Ramli Utagalu. Nah, itu nak masukkan aja Ramli Utagalu. Ya. Ya, ada lagi yang apa? Yang sangat parah. Kalau ada lagi, kalau kompleknya Ibu Brian yang mampu semua di sini. Iya. Tidak tahu kalau pikiran-pikiran ini ya. Nah, Ibu Dosma sudah kita pada bulan lalu sudah. Siapa Mendropa mana? Mana? Siapa? Udah nomin ya. Iya. Udah ada anggota enak. Udah ada Trisno udah masuk. Iya. Jadi kalau semua nanti apa dari Turki kan gitu. Jadi itulah untuk sementara ini. Tapi apabila ada teman-teman kita mau mendonasi, ya teman-teman kita ada yang mau mendonasi, bisa juga diberitahu kepada mereka. Kami rencana mau buat aksi sosial ke masyarakat di lingkungan B yang muda-muda. Nah, belum selesai, kita belum selesai. 5 menit lagi selesai. Nah, jadi nanti bisa diberitahu juga kepada kawan-kawan kita kira-kira berkemampuan, ya kan? Kami ada aksi sosial memberi sembako kepada masyarakat di sekitar tempat di mana kami beribadah, khususnya mereka yang tidak mampu. Kalau mereka mau mendonasi, diterima, nanti kita makin besar nanti apanya, berarti makin luas bisa kita jangkau sekitar itu. Nah, itulah harapan kita. Ya, boleh gitu. Oke. Jadi saya rasa lebih semuanya. Nah, Tuhan memberkati kita. Ada masukan Warnasari 1-2 sebelum kita akhiri dengan doa.
Oh, tanggal 25. Oh, sebenarnya. Oke. Saya ulangi kembali ya. Pemberita firman Tuhan untuk bulan Desember 6 Desember 2020 PDP Marganda Besialagan, 13 Desember 2020 PDP Berkat Jebuang, tanggal 20 Desember 2020 Bapak PDP Agustinus Dibuang. Natal BPD tanggal 21 Desember 2020 di kantor BPD di Silangit diikuti oleh pejabat gereja, dan kita mengutus dari gereja ini ada 5 orang untuk mengikuti acara ini. Terus pemuda mengikuti Natal GBI Sarudik pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 18 WIB. Kumpul di tempat ini paling lambat 17.30. Kita pakai 2 mobil. Mobil yang pertama duluan berangkat yang disiapkan oleh Joshua Sianturi, satu lagi mobil gereja. Yang berikutnya, ibadah pasutri kita lakukan pada minggu ketiga bulan Januari 2021. Dibuka pendaftaran untuk 15 pasutri. Secepatnya mendaftar kepada Pak Erik Siombi. Terus semua pengerja kita boleh libur setelah tanggal 27 Desember 2020, dan sekaliguslah di situ kita menerima penambah sukacita kita selama kita melayani di tahun 2020 dari gereja. Terus yang terakhir Natal 25 Desember 2020 tetap masuk pada pukul 10. Kita akan perjamuan kasih sekalipun tidak makan bersama di dalam ruangan, tapi semua menerima konsumsi, yaitu makan siang. Nah, ditambah dengan bingkisan untuk anak-anak. Dan pada saat acara kita akan adakan tali asih untuk para janda dan juga yatim. Dan terakhir kita lakukan juga pelayanan diakonia tahap ketiga untuk jemaat dan juga orang-orang yang tidak mampu, dan terkhusus mereka yang ada di sekitar lokasi tempat kita beribadah. Nah, cukup sekian. Nah, Tuhan memberkati kita. Oke, ada yang perlu lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, maka kita akan akhiri ibadah kita. Dan KTM kita masih ada 2 minggu lagi. Minggu depan kita sudah turun di bawah. Ya, tadi kita masih di awal-awal, nanti kita akan turun di bawah. Masa tribulasi. Terus minggu berikutnya dengan cepat saja kerajaan 1000 tahun dan penghakiman terakhir. Nah, setelah itu kita libur sampai berapa lama nanti kita akan lihat situasinya. Mungkin itu aja. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pulang. Dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Engkau sediakan agar ku dapat hadapi semua. Karena Yesusku diselamatkan, Kau berikan hidup kekal. Aku percaya Engkau Tuhanku pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti memulihkan semuanya jadi baru. Di dalam
sediakan agar ku dapat hadapi semua. Karena Yesusku diselamatkan, Kau berikan hidup kekal. Aku percaya Engkau Tuhanku, pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti memulihkan semuanya jadi baru. Aku percaya Engkau Tuhanku, pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti memulihkan semuanya jadi baru. Aku percaya Engkau Tuhanku, pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti memulihkan semuanya jadi baru.